Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Abdul Halik dengan NIM 23650032. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas 6 dari manajemen proyek TI. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Pentingnya jadwal proyek. Satu, menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka. Kedua, pada sebuah proyek, waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Masalah jadwal adalah alasan utama benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal. Satu dimensi dari tipe indikator Myers-Briggs berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batas waktu. Kedua, sebagian orang memilih untuk mengikuti jadwal dan memenuhi tenggat waktu sementara yang lain tidak. Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Menjadi snapshot berbeda dengan Olimpiade musim dingin 2002, perencanaan dan penjadwalan sangat berbeda untuk Olimpiade musim panas 2004 yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Banyak artikel yang ditulis sebelum upacara pembukaan memprediksi bahwa fasilitas tidak akan siap pada waktunya. Banyak orang yang sangat terkejut dengan upacara pembukaan yang menakjubkan, bangunan baru yang indah, keamanan, dan sistem transportasi di Athena sangat luar biasa. Orang-orang Yunani bahkan membuat senang para kritikus dengan berpura-pura para pekerja konstruksi masih bekerja pada saat upacara dimulai. Manajemen waktu proyek, yaitu perencanaan pengelolaan jadwal, terus mendefinisikan kegiatan, terus aktivitas sequencing, terus memperkirakan jangka waktu kegiatan, terus membangun jadwal, terus mengontrol jadwal. Nah, ringkasan manajemen waktu proyek ini dia. Planning, proses, output, proses, output. Nah, langsung saja kita ke planning schedule management. Tim proyek menggunakan pertimbangan ahli, teknik analisis, dan rapat untuk mengembangkan rencana pengelolaan jadwal. Sebuah rencana pengelolaan jadwal meliputi pengembangan model jadwal proyek, metodologi penjadwalan, tingkat akurasi dan satuan ukuran, ambang batas kendali, aturan pengukuran kinerja, format pelaporan, deskripsi proses. Mendefinisikan aktivitas. Suatu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja biasanya ditemukan pada WBS yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Definisi aktivitas melibatkan pembuatan WBS yang lebih rinci beserta penjelasannya untuk memahami semua pekerjaan yang harus dilakukan sehingga kita dapat membuat perkiraan biaya dan durasi yang realistis. Nah, daftar aktivitas dan atribut. Activity list berupa tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan pada awal proyek. Nama aktivitas, nomor atau identifier kegiatan, deskripsi singkat aktivitas. Atribut aktivitas memberikan informasi lebih lanjut seperti pendahulunya, penerusnya, hubungan logis, kebutuhan sumber daya, kendala tanggal, dan asumsi yang berkaitan dengan kegiatan. Milestone. Milestone adalah peristiwa penting bagi yang biasanya tidak dimiliki durasi. Sering membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan untuk menyelesaikan milestone. Milestone merupakan alat yang berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan untuk memantau kemajuan. Sequencing activities mengkaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi. Sebuah ketergantungan atau hubungan adalah urutan kegiatan atau tugas. Anda harus menentukan dependensi untuk menggunakan analisis jalur kritis. 3 tipe dependencies, yaitu satu mandatory dependencies, terus discretionary dependencies, terus dan yang terakhir external dependencies. Ada network diagrams, yaitu adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Network diagram adalah tampilan skematis dari relasi logis antara atau urutan aktivitas proyek. Network diagram proyek X. Ini gambarnya.
Terus raw diagram method atau ADM. Seringkali disebut activity on a raw atau AOA network diagrams. Aktivitas ini digambarkan dengan panah nodes atau lingkaran adalah awal dan titik akhir dari aktivitas, hanya dapat menampilkan dependensi finish to start. Proses membuat diagram AOA cari semua kegiatan yang dimulai pada node, terus menggambar diagram network dari kiri ke kanan, terus semua aktivitas pada diagram harus memiliki dependensi sebagai aturan praktis. Semua panah harus menghadap ke arah kanan dan sebaiknya tidak ada panah yang memotong network diagram AOA. Predence diagram metode PDM, aktivitas digambarkan dengan kotak, panah menggambarkan relasi antar aktivitas, lebih populer daripada metode ADM dan digunakan oleh perangkat lunak manajemen proyek. Lebih baik dalam menampilkan berbagai jenis dependensi. Terus ini dia task dependency types. Contoh PDM network diagram. Terus estimasi research kegiatan. Sebelum memperkirakan durasi kegiatan, kita harus memiliki gagasan yang bagus tentang jumlah dan jenis sumber daya yang akan ditugaskan untuk setiap kegiatan. Sumber daya manusia, peralatan, dan material. Terus itu mempertimbangkan isu-isu seperti dalam mengestimasi sumber daya, seperti bagaimana ini sulitnya akan melakukan kegiatan tertentu pada proyek ini. Pengalaman organisasi dalam melakukan kegiatan serupa. Apakah sumber daya yang diperlukan tersedia? Ya, sebuah research breakdown struktur adalah struktur hierarkis yang mengidentifikasi sumber daya proyek berdasarkan kategori dan jenisnya. Nah, estimasi durasi kegiatan. Durasi termasuk jumlah aktual waktu bekerja para kegiatan ditambah waktu yang telah berlalu. Effort adalah jumlah hari kerja atau jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Effort setiap durasi pekerjaan biasanya tidak sama. Orang yang melakukan pekerjaan harus membantu membuat estimasi dan seorang ahli harus mengkajinya. Nah, estimasi 3 point. Estimasi yang mencakup kemungkinan besar dan memperkirakan pesimis serta pikiran optimis, seperti 3 minggu untuk optimis, 4 minggu untuk yang paling mungkin, dan 5 minggu untuk estimasi pesimis. 3 point estimates diperlukan untuk PERT dan simulasi Monte Carlo. Nah, ini membuat jadwalan menggunakan hasil dari proses manajemen waktu lain untuk menentukan tanggal awal dan akhir proyek. Tujuan utamanya adalah untuk membuat jadwal proyek yang realistis. Terus tools dan teknik penting diantaranya adalah Gantt chart, analisis critical path, dan penjadwalan critical chain, dan analisis PERT. Gantt chart menyediakan informasi standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan daftar kegiatan proyek yang berhubungan dengan tanggal dimulai dan diselesaikan dalam format kalender simbol yang digunakan. Gantt chart for Project X. Gantt chart proyek peluncuran software. Terus menambahkan milestone pada Gantt chart. Banyak orang yang ingin fokus pada pencapaian milestone, terutama untuk proyek-proyek besar. Milestone menekankan peristiwa penting atau prestasi pada proyek. Secara normal, milestone dengan cara memasukkan task berdurasi 0 atau kita dapat menundai setiap task sebagai tonggak. Nah, smart kriteria milestones harus spesifik, measurable, assignable, realistic, time framed. Nah, ini contoh tracking Gantt chart. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari materi 6. Saya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.